Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah di hari ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Kita di hari ini masih di pembahasan fa'il, yaitu bait yang 237. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wal aslu fil fa'ili ayyat tasila, wal aslu fil maf'uli ayyam fasila. Wa qad yuja'u bi khilafil asli, wa qad yajil maf'ulu qabla al fi'li. Masya Allah, ini mudah insya Allah. Bait yang 237. Kata beliau, wal aslu fil fa'il, asal pada fa'il ayat tasila. Itu bersambung langsung, maksudnya terletak setelah fi'il. Itu asalnya. Asal pada fa'il, terletak langsung setelah fi'il. Wal aslu fil maf'uli ayam fasil. Dan asal pada maf'ul itu terpisah dengan fi'ilnya. Karena susunan asal adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Paham kan? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Wa qad yuja'u bi khilafil asli. Tapi kadang didatangkan berbeda dengan asalnya, yaitu fi'il, maf'ulun bih, fa'il. Fi'il, maf'ulun bih, fa'il. Yang terletak setelah fi'il adalah malah maf'ulun bih. Kemudian setelah itu apa? Fa'il. Kemudian wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'il. Kadang datang maf'ul sebelum fi'il. Jadi susunan sekarang yang ketiga. Maf'ulun bih, fi'il, fa'il. Maf'ulun bih, fi'il, fa'il. Ini yang sekarang. Berarti 3 susunan yang belum sebutkan. Asalnya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kadang dibalik fi'il, maf'ulun bih, fa'il. Untuk bait yang terakhir, maf'ulun bih, fi'il, fa'il. Maf'ulun bih, fi'il, fa'il. Ini mudah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-aslu ayyaliyal fa'ilul fi'la min ghairi an yufsal bainahu wa bainal fi'lu fasilun, atau min ghairi ayyafsila bainahu wa bainal fi'li fasilun. Fasilunnya jadi fa'il dari yafsilu, dari yafsila. Asal adalah fa'il yali, terletak langsung ya al-fi'la, setelah fi'il. Min ghairi, tanpa ada ya fasil, yang yafsil, yang memisahkan. Bainahu wa bainal fi'il, antaranya dan antara fi'ilnya. Li'annahu kal juz'i minhu, karena fa'il itu seperti bagian dari fi'il. Makanya ada kaidah, kalau ada fi'il ya cari fa'il. Kalau ada fi'il ma'lum, cari fa'il. Kalau ada fi'il majhul, cari naibul fa'il. Karena sudah menjadi bagiannya. Sama dengan kalau ada mubtada, cari khobar. Sudah menjadi bagiannya. Walidhalika yaskunu lahu akhirul fi'li in kana dhamirun mutakallim. Masya Allah. Oleh karena itu dia bersukun untuknya. Bisa juga antum baca majhul, yuskanu lahu akhiru. Cuman antum baca akhir sebagai fa'ilnya, sebagai naibul fa'il dari yuskan. Akan tetapi akhir fi'il yuskan, disukun lahu karenanya in kana dhamir mutakallim atau mukhatab. Kalau dhamirnya mutakallim atau mukhatab, seperti nah darabtu. Kenapa itu disukun? Karena dibencinya berturut-turut 4 yang berharokat. Kan begitu. Kenapa dibenci? Nah, ini beda kata. Dia dianggap satu kata. Kalau dianggap beda kata, maka tidak dibenci itu. Seperti dorobahu, kotalahu. Karena hunya itu adalah maf'ulun bi. Hunya adalah maf'ulun bi. Wa dorobta, di situ dorobta. Wa inna masakanuhu karohata tawali arba'i mutaharrikat. Tidak lain mereka sukun karena dibencinya berturut-turut 4 harokat. Itu mereka sukun.
Wahum innama yakrahu dzalika fil kalimatil wahidah. Dan mereka tidak menyukai hal itu pada satu kata. Padahal dzalika ala annal fa'ila ma'a fi'lihi kal kalimatil wahidati. Ini menunjukkan bahwa fa'il bersama fi'ilnya itu seperti satu kata. Seperti satu kata. Wal aslu fil maf'uli ayyam fasila. Asal pada maf'ul adalah dia terpisah. Minat fi'ili dari fi'il. Bi an yata'akhkhar anil fa'il, yaitu dengan dia diakhirkan dari fa'il. Wa yajuzu taqdimuhu 'alal fa'il, dan boleh dikedepankan atas fa'il. In qala mimma sayadkuruhu, kalau dia kosong dari apa yang nanti akan disebutkan. Karena nanti ada saatnya tidak boleh maf'ul di depan. Paham kan? Kalau dia kosong dari apa yang akan beliau sebutkan setelahnya nanti. Fatakulu daraba Zaidan amrun. Wa hadha ma'na qawli wa qad yuja bi khilafil asl. Inilah makna ucapan beliau tadi, kadang didatangkan berbeda dengan aslinya. Wa asyaru bi qawlihi wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'il. Dan beliau isyaratkan dengan ucapannya kadang datang maf'ul sebelum fi'il, yaitu illa annal maf'ula qad yataqaddam 'alal fi'il. Yaitu maf'ul kadang dia datang di depannya fi'il, mendahului fi'il. Wa tahta hadza qisman, di bawah pembahasan ini ada dua. Karena dia bisa wajib juga bisa jawazan. Ahaduhuma, yang pertama, ma yajibu taqdimu, ada yang wajib dikedepankan. Wa dzalika kama idza kana al-maf'ul ismu syart. Demikian itu kalau maf'ulnya berupa isim syart. Nah, ayyan tadrib adrib. Ya, ausim sifham. Jadi ayyan itu sebenarnya maf'ulun bih dari tadrib, tapi kan di isim syarat harus di depan fi'il syarat. Ausim sifham. Demikian pula kalau maf'ulun bihnya berupa isim istifham, kan dia lahu sadrul kalam, memiliki hak berada di awal kalimat. Nah, ayya rajulin darabta. Asalnya darabta ayya rajulin, makanya mansub. Au dhamiran munfasilan, atau dhamir yang terpisah. Lau ta'akkara lazimat tisaluhu, karena kalau dia diakhirkan maka mengharuskan dia bersambung. Nah, iyyaka na'budu, karena kalau terletak setelah na'budu berarti langsung lafaznya na'buduka. Tapi ketika dia berada di awal maka wajib dipisah. Wajib dipisah. Falau ukhirul maf'ul lazimal ittisal. Kalau diakhirkan maf'ulnya maka mengharuskan dia dibaca disambung. Kemudian wakana yuqal na'buduk, maka dikatakan na'buduk. Fayajibu taqdim bi khilafi qaulika, maka wajib dia dikedepankan. Berbeda dengan ucapan antum, ad-dirhamu iyyahu a'toituka. Ad-dirham iyyahu a'toituka. Kata beliau, fa innahu la yajibu taqdim iya. Kata beliau, sesungguhnya tidak wajib dikedepankan iyanya. Kenapa? Li'annahu law akharta lajazat tisaluhu wa infisaluhu. Karena sebenarnya kalau antum akhirkan maka akan boleh disambung dan boleh dipisah. Karena sudah lewat pembahasan bahkan di mutamimah. Kalau ada dua domir, dua-duanya mansub. Kemudian yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Maka boleh dipisah padahal bisa disambung. Iya. Di alamat taqaddama fi babil mudmarat, atas dasar apa yang telah lewat dari pembahasan domir. Fa kunta taqul, maka jadilah antum katakan ad-dirhamu a'toitukahu wa a'toituka iyyahu. Boleh. Seperti itu. Ini berbeda kalau ini dengan yang tadi. Ya, karena kalau yang tadi iyyaka na'budu, na'buduka hanya satu maf'ul. Jadi otomatis pasti harus disambung. Kalau ini a'toitukahu, dua maf'ulnya. Berarti bisa disambung dan bisa dipisah. Ini berbeda. Watan yang kedua, ma yajuzu taqdimu. Apa yang boleh dikedepankan hukumnya? Wa ta'akhiruhu, dan boleh diakhirkan. Nah, contoh daraba Zaidun amron. Contohnya daraba Zaidun amron. Fatakul amron daraba Zaidun.
Tapi ini semua ada syaratnya. Beliau akan katakan di bait berikutnya. Kata beliau, wa akhiril maf'ula in labsun hudir au udmarul fa'ilu ghairu munhasir. Kata beliau rahimallah, akhirkan maf'ulnya in labsun hudir jika ada kesamaran yang harus dihindari. Ya, harus antum akhirkan. Contoh di buku sebelumnya misalnya antum katakan doroba Musa Isa. Doroba Musa Isa. Ini kan dari tahu siapa yang memukul. Karena sama-sama. Maka ini wajib antum akhirkan maf'ulun bihi-nya, awalkan fa'ilnya. Beda kalau dorobat Musa Laila. Atau doroba Musa Laila. Ini kan bebas. Karena Laila membutuhkan apa? Ta'tanis sakinah. Paham? Artinya kalau antum tidak aman dari lafz, akan samar antara fa'il dan maf'ulun bihi, sudah. Tidak boleh antum kedepankan maf'ulnya. Tapi kalau aman dari lafz, boleh saja. Boleh saja. Au udmirul fa'il goy munhasir. Termasuk yang kedua, ya, kata beliau rahimahullah, atau ya, fa'ilnya dalam bentuk domir yang tidak munhasor. Tidak munhasor artinya tidak dibatasi. Karena kalau dia dibatasi wajib diakhirkan. Kalau dia dibatasi wajib diakhirkan. Karena biasanya yang dibatasi itu diakhirkan, yang di akhir malah dikedepankan. Itu ciri-cirinya. Nanti akan disebutkan oleh penulis di bait berikutnya. Ini ya. Kata beliau yajibu taqdimul fa'il ala maf'ul. Wajib dikedepankan fa'il daripada maf'ulnya. Yaitu fi'il, fa'il, maf'ul. Tidak boleh dikedepankan maksudnya di depan sekali. Tidak boleh karena fa'il tidak boleh ada di depan sekali. Idza kifal tibasu ahadihima bil akhar. Kalau dikhawatirkan, ditakutkan, kifa. Kalau ditakutkan, iltibas. Terjadi kesamaran salah satu dari keduanya bil akhar dengan yang lain. Kama idza khufiyal i'rab fihima. Sebagaimana kalau sama i'rab pada keduanya. Walam tujad qarinatun, dan tidak didapatkan ada qarinah, indikasi atau tanda tubayyinul fa'il minal maf'ul, yang menjelaskan fa'il dari maf'ulnya. Iya. Wadhalika nah, demikian itu contoh doroba Musa Isa. Ini kan kalau bebas dikedepankan dan diakhirkan, ini kan dari tahu siapa yang memukul, siapa yang dipukul. Tidak ada qarinah. Fayajibu kauna Musa fa'ilan wa Isa maf'ulan. Di sini wajib Musa sebagai fa'il, Isa sebagai apa? Maf'ul. Wa hadha madhhabul jumhuri, ini madhabnya mayoritas. Wa ajaza ba'duhum, dan sebagian mereka membolehkan taqdimal maf'uli fi hadha wa nahwi. Sebagian mereka membolehkan dikedepankan maf'ul pada contoh seperti ini dan semisalnya. Wah, ini agak masalah nanti. Kan dia bolehkan. Qala li'annal Arab, mereka bilang alasannya karena orang Arab laha gordun fil tibas. Mereka memiliki maksud dalam menyamarkan. Nah, itu lagi. Jadi ketika dia kedepankan, ya orang Arab ada maksudnya. Kenapa dia samarkan pelakunya? Dan samarkan apa? Maf'ulnya. Kama laha gordun fit tabyin. Sebagaimana mereka juga punya maksud ketika dia jelaskan. Ketika apa? Dia jelaskan. Itu alasannya. Yang membolehkannya. Fa'in wujidat qarina tubayyinul fa'il minal maf'ul jaza taqdimul maf'ul wa ta'khiruhu. Kalau dijumpai ada qarina yang menjelaskan fa'il dari maf'ul, maka boleh dikedepankan maf'ulnya dan diakhirkan fa'ilnya atau diakhirkan maf'ulnya. Fatakul akala Musal kummasro. Seperti ini. Mau dikatakan akala kummasro Musa. Pasti yang memakan kummasro siapa? Musa, karena kumatro buah. Karena kumatro ini apa? Buah. Iya. Wa akalal kumatro Musa. Wa hada makna qawlihi wa akhiril maf'ul in labsun hadir. Akhirkan maf'ul kalau ada ya labs yang mau dihindari. Kemudian berikutnya wa makna qawlihi, dan makna ucapan penulis au utmirul fa'il ghairu munhasir, atau fa'ilnya buat berupa domir dan dia tidak dibatasi. Annahu yajibu aidan taqdimul fa'il wa ta'khirul maf'ul.
Yaitu maksudnya wajib juga dikedepankan fa'il dan diakhirkan apa? Maf'ulnya. Idza kana al-fa'ilu dhamiran ghairu mahsur. Kalau fa'ilnya berupa dhamir dan dia tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Karena nanti ada ilmunya setelahnya. Kalau dia dibatasi maknanya untuk yang setelahnya bukan yang sebelumnya, itu diakhirkan wajib. Ada sebentar. Nah, darabtu Zaidan. Contohnya darabtu Zaidan. Ini wajib tu. Fa'il. Dikedepankan. Fa'in kana dhamiran mahsuran. Kalau dhamirnya dibatasi, wajib ta'khiruhu, maka wajib antum akhirkan. Nah, contoh ma daraba Zaidan illa ana. Ini kan tidak ada yang memukul Zaid kecuali saya. Sayanya itu yang dibatasi, yang lain tidak memukul. Paham kan? Nah, ketika antum inginkan dia dimahsur, dibatasi, maka wajib diakhirkan. Wajib diakhirkan. Nah, kemudian lanjutannya itu wama bi illa au bi innama. Di situ cetakan kita salah ya. Cetakan ini Darul Mughni. Hanya kita bilang wama bi illa au bi inna, bukan, kurang makna. Bi innama. Iya. Wama bi illa au bi innama, hilang makna. Wama bi illa au bi innaman hasar akhir wa qad yasbiqu in qasdun dhahar. Kata beliau, apa yang inhasor dibatasi dengan illa atau dengan innama, akhirkanlah. Kalau antum batasi dia dengan illa atau apa? Innama, akhirkan. Akhirkan maf'ulnya. Paham kan? Atau akhirkan yang mau dibatasi, bahkan fa'ilnya. Iya. Wa qad yasbiqu in qasdun dhahar. Tapi kadang dia berada di depan kalau maksudnya nampak. Maksudnya nampak untuk ini yang dikhususkan. Jadi ini lagi. Iya. Kata beliau rahmallah, yaqul, beliau berkata, idzan hasara al-fa'il awil maf'ul. Jadi dua-duanya, kalau fa'ilnya atau maf'ulnya dibatasi bi illa au bi innama, dengan illa atau dengan innama, wajib ta'khiruhu, wajib dia diakhirkan. Wa qad yataqaddamul mahsur minal fa'il awil maf'ul ara ghairil mahsur idza dhahara al mahsur min ghairihi. Kadang kata beliau dikedepankan yang dibatasi daripada fa'il atau maf'ulnya atas yang tidak dibatasi. Kalau nampak yang dibatasi itu dari selainnya. Maksudnya nampak maksudnya. Wadhalika kama idza kana al-hasr bi illa. Demikian itu kalau kama idza, sebagaimana kalau dibatasi dengan illa. Fa amma idza kana al-hasr bi innama fa innahu la yajuz. Oh, itu yang boleh kata beliau hanya yang dibatasi dengan apa? Illa. Adapun dengan innama tidak boleh. Takdimul mahsur. Tidak boleh dikedepankan yang dibatasi. Id la yadhhar kaunuhu mahsura. Karena tidak jelas, tidak nampak. Ya, keberadaan dia itu sebagai yang dibatasi. Beda kalau illa. Illa kan ada illa pemisahnya setelahnya. Kalau innama kan tidak ada pemisah setelahnya. Iya. Fa amma idza kana al-hasr bi innama, kata beliau sudah tadi, illa bi ta'khirihi, kecuali dengan diakhirkan dia. Bi khilafil mahsur bi illa. Berbeda dengan dibatasi dengan illa. Fa innahu yu'rafu bi kaunihi waqi'an ba'di illa. Sungguhnya dikenal, diketahui dia dibatasi karena dia terletak setelah illa. Wala farqa baina ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Maka khusus untuk illa tidak ada bedanya kalau dia diawalkan atau di akhir. Tinggal contoh. Kata beliau wa mithalul fa'ilil mahsur. Contoh fa'il dibatasi bi innama, dengan innama. Qauluka, perkataan antum, innama daraba amrod zaidun. Ini terjemahannya beda. Sungguh tiada lain hanya Zaid yang memukul Amr. Kenapa? Dari mana kita tahu? Karena Zaidnya diakhirkan. Sebelumnya ada adatul hasr, yaitu innama. Iya. Wa mithal maf'ul masur, contoh maf'ul yang dibatasi bi innama, dengan innama. Innama daraba Zaidun amron. Lihat. Kenapa diakhirkan amrnya? Karena amarnya yang dibatasi. Jadi terjemahannya, sungguh Zaid
hanya memukul Amr. Paham kan? Tadi kan beda yang pertama. Kalau yang pertama hanya Zaid yang memukul Amr. Kalau ini hanya Amr yang dipukul Zaid. Dipahami ini? Zaid hanya memukul Amr. Wa mithalul fa'ilin mahsur bi illa. Selesai dengan innama. Contoh fa'il yang dibatasi dengan illa. Ma daraba illa amron, ma daraba amron illa Zaid. Sama tadi. Tidak ada memukul Amr kecuali Zaid. Maksudnya hanya Zaid yang memukul. Kalau dibalik wa mithalul maf'ul mahsur bi illa. Contoh maf'ul yang dibatasi dengan illa. Ma daraba Zaidun illa amron. Nah, sama ini. Zaid tidaklah memukul kecuali Amr. Kalau tadi hanya Zaid yang memukul Amr. Kalau ini Zaid hanya memukul, hanya Amr yang dipukul oleh Zaid. Wa mithalu taqaddumul fa'il masur bi illa. Contoh fa'il mendahului yang dikecualikan dengan illa. Yang dibatasi dengan illa. Qauluka perkataan antum ma daraba illa amrun Zaidan. Nah, maksudnya amrunya di belakang setelah illa. Kan dia mendahului. Wa minhu qauluhu diantaranya perkataannya penyair. Falam yadri illallaha ma hayyajat lana asiyatan ana uddiyari wasyamuha. Mana dia? Allah ma hayyajat lana. Dikedepankan. Ya. Seharusnya kan falam yadri ya. Ma hayyaja lana illallah. Tapi dikedepankan Allahnya daripada apa? Ma hayyajat lana. Dipahami kan? Yaitu maf'ulnya mendahului fa'il. Ya. Wa mithalu taqdumul maf'ul al-mahsur bi illa. Contoh dikedepankan maf'ul yang dibatasi dengan illa. Qauluka perkataan antum. Ma daraba illa amrun Zaidun. Lihat. Ya, wa minhu qauluhu diantaranya perkataan penyair. Tazawwadtu min laila bi taklimi sa'atin fama zada illa dha'fa ma bi kalamuha. Yang mana dia? Fama zada illa dha'fa ma bi kalamuha. Seharusnya ma zada ma bi kalamuha illa dha'fa. Tapi dia dikedepankan. Dia dikedepankan. Wa hadha ma'na kalamil musannif. Inilah makna ucapan penulis rahimahullahu ta'ala tadi bi innama la khilafa. Dia bilang wa alam annal mahsur bi innama, bahwa ketahuilah bahwasanya yang dikhususkan dibatasi dengan innama la khilafa fi annahu yajuzu taqdimuhu. Ya, enggak ada perselisihan bahwasanya dia boleh dikedepankan. Wa amal mahsuru bi illa, adapun yang mahsur dengan illa fafihi salat madahib. Masyaallah. Jadi itu bittifaq kalau innama. Tapi kalau dengan illa maka ada 3 madhab. Iya. Ahaduha, yang pertama huwa madhab aktsaril basriin. Ini adalah madhabnya kebanyakan orang-orang apa? Basra. Wal Faro wa Ibnul Ambari. Al Faro dan Ibnul Ambari. Annahu la yaqulu imma ayyakuna al-mahsur biha fa'ilan aw maf'ul. Itu dia merinci. Apakah yang dikhususkan dengannya adalah fa'il atau apa? Maf'ul. Fa in kana fa'ilan imtana taqdimuhu. Masya Allah. Kalau yang dibatasinya fa'il, maka tidak boleh dikedepankan. Fala yajuz, maka tidak boleh ma daraba illa Zaidun amron. Menurut mereka tidak boleh kalau dibilang Zaidun dikedepankan. Daripada apa? Amr. Fa amma qawlu falam yadri illallah ma hayyajat lana. Gimana ini? Kan ada syairnya tadi. Kata beliau fa'ubila, itu ditakwil. Ala anna ma hayyajat maf'ul bi fi'li mahdhuf. Jadi dia bukan fa'il. Tapi apa? Maf'ul juga tapi dengan fi'il apa? Mahdhuf. Wa takdir daro ma hayyajat lana. Itu daro ma hayyajat lana. Ditakdirkan. Dihilangkan karena ditunjukkan oleh fi'il sebelumnya. Falam yataqaddam al-fa'il al-mahsur al-maf'ul. Maka kalau begitu takdirnya, fa'il berarti fa'il yang dibatasi tidak mendahului apa? Maf'ul. Karena setelah itu maf'ul dari fi'il yang dihilangkan. Bukan maf'ul dari sebelumnya. Li'anna hadha laysa maf'ulan lil fi'il al-madhkur. Kan ini bukan maf'ul untuk fi'il yang disebutkan. Wa inna makana al-mahsur maf'ulan
Wa in kana al-mahsuru maf'ulan, kalau yang mahsurnya maf'ul, jaza taqdimu. Jadi kalau fa'il mahsur enggak boleh. Kalau maf'ul boleh dikedepankan. Nah, ma daraba illa amron zaidun. Nah, itu boleh. Yang enggak boleh itu ma daraba illa zaidun amron. Paham kan? Kalau begitu modelnya maka amron mansub dengan fi'il yang dihilangkan. Paham? Tapi kalau dia dikedepankan boleh. Ini madhab yang pertama. Jadi dia rinci. Kalau fa'il tidak boleh, kalau maf'ulnya apa? Boleh. Madhab kedua. Atsani wa madhabul Kisai. Dia adalah madhabnya Al-Kisai. Annahu yajuzu taqdimul mahsuri. Bahasanya boleh dikedepankan mahsurnya. Bi'ila dengan ilah. Fa'ilan kana au maf'ula. Lawan dari pendapat pertama. Paham kan? Kalau tadi boleh kalau maf'ul, tidak boleh kalau fa'il. Kalau ini boleh secara mutlak. Boleh secara apa? Mutlak. Atsalid pendapat ketiga. Wa madhabu ba'dil basriyin. Ini madhabnya sebagian orang-orang Basrah. Wahtarahul Jazuli. Dipilih oleh Al-Juzuli. Wasyalubin. Annahu la yajuzu taqdimul mahsur bi illa fa'ilan kana au maf'ula. Nah, kalau ini malah secara mutlak. Paham kan? Tidak boleh secara apa? Mutlak. Apakah fa'il ataupun apa? Maf'ul. Pokoknya harus sesuai dengan urutannya. Harus sesuai dengan apa? Urutannya. Iya. Selesai pembahasan tentang dia dikedepankan atau tidaknya yang dikhususkan dengan illa atau innama. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa sya'a nahu khafa rabbahu Umar wa syadda nahu zana nuruhu syajar. Zana nuruhu syajar. Ini masalah takdimnya domir, masalah audud domir. Masalah kembalinya apa? Domir. Kata beliau wa sya'a dan menyebar biasa digunakan contoh khafa rabbahu Umar. Karena walaupun Umarnya di belakang, iya kan? Walaupun Umarnya kan setelah rabbahu, berarti kan domirnya kembali ke mana ini? Ke Umar, tapi kan asal rabbahu ini di mana? Di belakang. Asalnya kan khafa Umaru rabbahu. Boleh, karena lafadznya di situ tapi rutbahnya di belakang. Boleh. Wasyadda dan dianggap salah. Nah, contoh zana nuruhu syajar. Kalau dibilang begini, kenapa? Karena nuruh ini lafadznya di sini. Kemudian rutbahnya juga apa? Di sini. Domir kembali ke mana? Kan ke syajar. Tidak boleh. Karena ini kembali ke setelahnya dari sisi lafadz dan rutbah. Kalau dikatakan misalnya zana syajaro nuruhu, boleh. Zana syajaru nuruhu, boleh. Paham kan? Karena asyajaro walaupun dia di depan, tapi kan lafadznya di belakang, kedudukannya di depan lafadznya. Boleh. Ini masalahnya kembalinya domir. Alhamdulillah antum sudah pahami, ini kan ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk. Kata penulis rahimahullah ta'ala ay sya'a fi lisanil Arab, tersebar dalam lisan Arab, takdimul maf'ul al-mustamil ala domirin, dikedepankannya maf'ul yang bersambung dengan domir, yarji ilal fa'ilil muta'akhir, kembali kepada fa'il yang diakhirkan. Wadhalika nah, demikian itu contoh khafa rabbahu Umar, fa rabbahu maf'ul faqad istamal ala domirin, maka rabbahu adalah maf'ul, dia telah bersambung dengan domir, yarji ila Umar, yang kembali ke Umar, wahal fa'il, yaitu dia adalah fa'il, wa inna majaza dalika, tidak lain itu dibolehkan, ya, tidak lain itu dibolehkan, wa in kana fihi audud domir ala mutaakhir labdon li'anal fa'il manwiyu takdim. Sebenarnya ini sambungan ya, bukan di paragraf bawah, tapi dicetakan anak di paragraf baru, jadi seakan-akan terpisah dari pembahasan sebelumnya. Kan itu belum titik, wa inna majaza dalik, tidak ada alasannya. Nah, tidak lain hal itu boleh, wa in kana, walaupun dia padanya, fihi padanya, audud domir ala mutaakhir labdan, kembalinya domir kepada yang diakhirkan secara lafadz, li'annal fa'il manwiyu at-taqdim, karena fa'ilnya diniatkan di mana? Di depan. Alal maf'ul, daripada maf'ulnya. Boleh, li'annal asla fil fa'il ayyatasila bil fi'il, karena asal pada fa'il dia bersambung setelah fi'il. Bahwa mutaqaddim rutbatan wa in ta'akhkhara lafdhan. Maka di sini dibolehkan karena dia
diawalkan kedudukannya walaupun lafaznya diakhirkan. Falau istamala al-maf'ul ala dhamirin yarji ila ma tasal bihi ila ma tasal bi fa'il. Fa yajuzu taqdil maf'ul ala al-fa'il. Kemudian kata beliau berikutnya, seandainya maf'ul bersambung dengan dhamir. Seandainya maf'ul bersambung dengan dhamir yang kembali kepada apa yang bersambung dengan fa'il, maka ini boleh dikedepankan maf'ulnya atas fa'il. Fi dzalika khilaf, tapi dalam masalah ini ada perselisihan. Wa dzalika, nah kita lihat dulu contohnya. Daraba gulamuha, ya, jaru daraba gulamuha. Kita kedepankan maf'ulnya berarti daraba gulamaha jaru hindin. Ya, daraba gulamaha jaru hindin. Gimana ini? Kata beliau faman hanya kembali ke mana? Hah? Kembali ke hin, anggaplah begitu. Itu kembali ke hin. Hanya ada dua, kembali ke jar atau kembali ke hin. Sekarang hin itu ya, dia mudhafun ilaih dari jar. Dari jar. Kemudian hanya kembali ke dia. Sementara di depannya apa? Maf'ul. Yang mendahului fa'il. Karena fa'ilnya siapa? Jar. Ini ada, mereka bilang tadi apa? Dia bolehkan, tapi ada khilaf. Faman ajazaha, siapa yang membolehkannya? Wahwa sahih. Dan ini yang benarnya. Wajjahal jawaz bi annahu lima adat domir alamat tasola bihi rutbatahu takdim kana ka'audihi lamma, ya, bukan lima. Lamma adat domir alamat tasola bima rutbatuhu takdim kana ka'audihi alama rutbahu takdim. Masya Allah. Ia membolehkannya, dan ini yang sahih. Dia arahkan pendapat bolehnya ini bahwasannya tatkala kembalinya domir kepada apa yang bersambung dengan yang rutbahnya di depan, maka adalah kembalinya seperti kembalinya yang di rutbahnya di depan. Paham ini? Kan sebenarnya ini masalahnya. Kita tulis semuanya. Apa tadi? Dorobah. Gula, maha, jaru, hindi. Ini masalahnya. Kalau kembali kepada jaru, kan ada masalah. Karena jaru memang di mana? Kan di depan. Tapi ini masalahnya kembali ke hindi. Hindi kan memang kedudukan sini. Cuman mereka bolehkan. Kenapa? Sebagaimana dia bisa kembali ke yang sini tadinya, ya kan? Maka juga bisa kembali ke yang bersambung dengan ini. Dia bisa kembali ke sini kan? Bisa kan? Bisa enggak? Bisa. Maka demikian pula bisa kembali kepada yang bersambung dengan ini, yaitu hindi. Paham kata beliau? Ini dia beliau katakan. Lihat, beliau katakan, saya baca ulang. Faman ajazaha wa huwa sahih. Siapa yang membolehkannya dan ini yang benar, wajjahal jawaz, dia arahkan dalil pembolehannya bi annahu, bahwasannya lamma adat domir alamat tasola bima rutbatuhu takdim kana ka'audihi alama rutbatuhu takdim. Tatkala bersambungnya domir dengan apa yang rutbahnya bersambungnya, bukan. Tatkala domir bersambung dengan apa yang bukan bersambung, kembali. Saya ulangi. Lamma ada, tatkala kembali. Ad-domiru, tatkala domir kembali. Ala, atas apa? Alama, atas apa yang ittasola bima, atas apa yang bersambung dengan yang rutbatuh takdim, yang kedudukannya boleh di depan, karena maka adalah dia ka'audihi, sama dengan kembalinya alama rutbatuh takdim, atas apa yang kedudukannya di depan. Artinya belum katakan tatkala domir kembali kepada yang bersambung dengan yang bisa di depan, maka sama dengan yang di depan. Paham kan?
juga apa? Bisa kembali padanya domir. Karena ini kan bisa untuk bilang gini, doroba jaru hindin gulama. Kan nggak bisa untuk bisa kan? Kan tuh akan bilang ini, doroba jaru hindin gulama. Begitu nggak? Kan ini kan dua ini bisa di sini. Kalau tadi kan boleh kembali ke jaru. Dah? Seperti tadi yang apa namanya? Khofa robbahu Umar. Khofa robbahu Umar. Ini kata khofa robbahu Umar. Hunyi kembali kemana? Kan ke Umar. Iya kan? Yang mana Umar, di mana rutbahnya? Lafaznya di situ tapi rutbahnya kan di sini. Sebagaimana ini boleh, ya boleh juga yang bersambung dengannya. Karena kalau bersambung dengannya pasti semua ini dua ini bisa di mana? Bisa di sana. Dipahami dalil penulis ini yang kenapa dikuatkan bolehnya. Kenapa dikuatkan dia hukumnya apa? Boleh. Kenapa dikuatkan dia hukumnya boleh? Iya. Li'annal muttasil bil mutaqaddim. Itu ucapan terakhir, pernyataan terakhir. Karena yang bersambung dengan yang bisa di depan itu juga di depan. Paham kan? Seperti itu tadi. Antum enggak bisa bilang doroba jaru kulamaha hindun. Kan enggak bisa. Karena kan ini hind adalah mudhaf nilai dari jar. Mudhaf nilai dari jar. Iya. Wa qawlu kemudian perkataan beliau setelahnya. Wa syadda ila akhir sampai akhir. Ay syadda audud dhamir minal fa'il mutaqaddim al maf'ul mutaakhir. Kan ini pelanggaran. Ya, dianggap syad, dianggap salah. Ya. Kembalinya dhamir dari fa'il yang di depan kepada maf'ul yang diakhirkan. Wadhalika nah demikian itu contoh zana nuruhu syajar. Asyajaro. Coba dibilang zana syajaro nuruhu boleh. Cuma masalahnya ini hunya kembali ke syajar yang mana lafaz dan rutbahnya memang di situ. Falha al-muttasil binur, maka ha yang bersama dengan nur alladhi huwal fa'il yang dia adalah fa'il aida ala syajar. Yaitu nur maksudnya fa'il. Kembali ke syajar. Wahal maf'ul yaitu maf'ul. Wa inna masyadda dalik tidak lain itu dianggap syad. Kenapa? Li'anna fihi audud dhamir ala mutaakhir lafdh wa rutbah. Karena di dalamnya terdapat kembalinya dhamir kepada yang diakhirkan lafaz dan kedudukannya. Ini tidak boleh. Salah satunya dari 4 kembalinya dhamir. Li'anna syajar maf'ul wa huwa mutaakhir lafdh dan dia diakhirkan secara lafaz. Wal aslu fihi ayyam fasil anil fa'il. Dan asal memang padanya dia terpisah dari fa'il. Wa huwa mutaakhir rutbah. Dan dia mutaakhir juga apa? Rutbahnya. Wahadil mas'alah mamnu'a inda jumhurin nahwiyin. Dan masalah ini kembalinya dhamir yang ke lafaz dan kedudukannya diakhirkan ini tidak boleh. Menurut siapa? Mayoritas ahli nahwu. Paham kan? Wa ma warada min dzalika ta'awwalu. Kalau ada yang datang bahwa dhamir kembali kepada yang di akhir lafaz dan rutbahnya, maka mereka ta'wil. Mereka apa? Ta'wil. Terus lawannya kan ada khilaf tadi. Lawannya wa ajazaha Abu Abdillah At-Tuwal minal Kufiyin. Dan dibolehkan oleh Abu Abdillah At-Tuwal dari kalangan orang Kufah wa Abul Fatih ibn Jinni wa taba'ahumal musannif. Abul Fatih ibn Jinni dan diikuti oleh siapa? Penulis. Dia bilang boleh. Wa mimma warada fi dzalika qaulu. Mereka menyatakan boleh karena datang syair-syairnya. Di antaranya ucapan penyair. Lamma ra'a talibuhu mus'aba du'iru fakada law sa'adal maqduru yantasir. Mana dia? Ra'a talibuhu kembali ke mana? Mus'aban. Mus'aban di mana lafaz dan di mana kedudukannya? Kan memang di situ. Tapi ada dhamir yang kembali kepadanya. Demikian pula mereka waqaulu dan perkataan kedua kasa ini tidak ada di buku-buku sebelumnya. Kita sudah lewat 3 buku. Ya, Miftah tentunya memang tidak akan ada. Tufa tidak ada memang karena buku dasar tentang kembalinya dhamir. Di Mutamimah tidak ada, di Futur Nada tidak ada.
Maksudnya pembahasan khilafnya ini. Di buku sebelumnya kita hanya mengatakan posisi kembalinya dhamir ada 4 keadaan dan 1 keadaan itu tidak boleh. Tidak boleh, tapi di sini dibolehkan dengan syahid-syahid ini. Ini pendukung-pendukungnya. Wa qawlu dan perkataannya penyair kasa hilmahu dal hilmi atwaba su'dadi wa raqqa nadahu dan nada fi darul majdi. Mana dia? Hilmahu, kembali ke dal hilmi, kembali ke istilahnya. Secara yang mana da itu secara lafaz dan kedudukannya memang di situ. Karena maf'ulun bi. Wa qawlu dan perkataan penyair walau anna majdan aqlada ad-dahr wahida minan nasi abaqa majduhu ad-dahr mut'ima. Lihat. Majduhu ad-dahr mut'ima. Kembali ke istilahnya yang mansub. Kembali ke istilahnya yang mansub dan ada ini. Wa qawlu dan perkataannya penyair jaza rabbuhu anni adiyan ibn hatimi jaza al-kilabil awiyati wa qad fa'al. Man dia? Rabbuhu. Kalau dibaca rabbahu, bisa tadi kan? Bisa. Ini masalahnya dibaca apa? Rabbuhu. Kembali ke adi. Yang mana adi itu maf'ulun bi, lafaz dan rutbahnya di situ. Wa qawluhu dan juga perkataan penyair jaza banuhu abal gilani an kibar wa husni fi'lin kama yujza sinimmaru. Ya. Jaza banuhu abal gilan. Banuhu. Hu kembali ke abal gila. Abal gila rutbah dan lafaznya memang di situ. Paham kan? Kembali dia katanya. Beliau bilang falau kana dhamirul muttasil bil fa'il mutaqaddim a'id alamat tasala bil maf'ul mutaakhir imtana ikil mas'alah. Nah, cuman ini beliau katakan boleh ya. Paham? Kemudian setelahnya, kalau dhamir yang bersambung dengan fa'il yang dikedepankan kembali kepada apa yang bersambung dengan maf'ul, maka ini tidak boleh masalahnya. Artinya kan tadi ada 2 masalah. Dhamirnya kan bisa bersambung dengan setelahnya. Ya, bisa juga bersambung dengan kembali kepada yang bersambung dengan setelahnya. Yang 2 masalah yang sebelumnya ini tadi. Ini kan masalah 2 masalah. Yang ini juga ada 2 masalah. Ada 2 masalah. Jadi mereka membolehkan kalau masalahnya hanya kembali kepada setelahnya. Paham kan? Kalau kembali kepada yang bersambung dengan setelahnya, tidak boleh. Sementara masalah sebelumnya apa? Boleh. Yang ini tidak boleh. Yang ini tidak boleh. Kata beliau, wadhalika nah contohnya ya, daraba ba'luha sahibah hindin. Daraba ba'luha, kalau dibaca ba'la, boleh kan tadi? Kalau dibaca daraba ba'laha sahibu hindin. Boleh itu enggak? Boleh. Tapi kalau dibilang daraba ba'lu, karena kan gini, yang tadi yang ini tadi aku bilang kalau untuk anak baca ini Rabbuhu Umar. Boleh gitu? Boleh. Khofa Rabbuhu Umar. Anggap contoh ini. Boleh gitu? Enggak boleh kan? Otomatis yang bersambung dengannya juga kalau antum baca Gulamu Hajaro, otomatis enggak boleh. Antum bisa pahami? Artinya yang ini tadi boleh yang pertama kan? Ini juga boleh. Kalau yang ini tidak boleh, ini juga tidak boleh. Dipahami? Jadi beda hanya nasab sama jen. Jangan sama ropanya. Nasab sama ropanya. Wa qad naqala ba'duhum fi hadhil mas'alah aidon khilaf. Tapi sebagian mereka telah menukilkan dalam masalah ini juga ada apa? Perselisihan. Wal haqqu fihal mana'. Tapi yang benarnya tidak boleh. Yang benarnya tidak boleh. Ini alhamdulillah selesai pembahasan fa'il. Insyaallah berikutnya kita akan masuk di pembahasan naib fa'il. Alhamdulillah.